Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 28 ayat 19 dan 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari libur nasional. Gereja Katolik ingin agar umat Allah dapat merayakan peristiwa iman yang penting dan menentukan dalam penghayatan imannya. Dengan hari libur ini, umat Allah kita diingatkan untuk berkumpul bersama, untuk merayakan Ekaristi bersama-sama, untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah salah satu kesaksian gereja yang penting, bahwa disaksikan oleh para rasulnya dan pengikutnya yang lain, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Almarhum Haji Syakur dalam sebuah khotbahnya di YouTube berkata, inilah mujizat terbesar yang diimani orang Kristen. Sebab Isa Al-Masih itu naik ke langit, bukan isapan jempol, melainkan ada saksinya. Dan mereka menuliskan kesaksiannya dalam Injil. Apa pesan yang dapat kita ambil dari pernyataan ini? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus naik ke surga. Itulah yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Lukas, penulis kisah para rasul, mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangannya.
Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9. Sebelum terangkat ke surga inilah yang disabdakan Tuhan Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus menghendaki agar anugerah keselamatan yang telah boleh mereka alami hendaknya disebarluaskan dan dialami oleh semua bangsa. Tuhan Yesus mengutus para pengikutnya untuk memasukkan semua orang untuk menjadi muridnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membaptis mereka dan mengajar mereka segala perintahnya. Saudara-saudari terkasih, tugas Tuhan Yesus semasa hidupnya di dunia ini telah purna, dan ia menyerahkan rencana keselamatannya kepada para rasul yang telah menyertai dia semasa hidupnya. Ia diutus Bapa untuk mengasihi umat pilihannya dengan sehabis-habisnya dengan wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa sendiri yang mengasihi mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Sabda inilah yang dikehendaki untuk dilanjutkan oleh para rasul. Mereka harus pergi ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi, dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Mereka harus dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukan hanya itu, mereka juga harus diajarkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mereka dengar, dan mereka lakukan tugas ini tidak mudah, melainkan suatu kehormatan bagi mereka untuk mengupayakannya. Karena tugas itu tidak mungkin mereka tanggung sendiri. Tuhan Yesus menjanjikan roh kebenaran yang akan menyertai mereka dan melakukan apa saja yang harus mereka lakukan. Kita sudah merenungkannya di hari kemarin. Saudara-saudari terkasih, setelah hari ini, 9 hari lagi ke depan hingga perayaan Pentakosta, gereja mengajak umat Allah mendoakan novena Roh Kudus, yaitu doa kesalehan yang penuh pengharapan akan kehadiran roh kebenaran yang telah dijanjikan dan akan diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita berdoa, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, maka seluruh muka bumi akan diperbarui, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Gereja mengundang putra-putrinya untuk mendoakan doa novena Roh Kudus. Ini penting dan harus menjadi kesadaran bersama, sebab hidup kita sebagai orang Kristen bukan karena melihat, melainkan karena kita percaya. Kita juga percaya akan janji Tuhan sendiri. Katanya, dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus itu akan berada di antara kita, merasuki hati kita, dan kita dimampukan untuk bersaksi tentang kasih Allah kepada dunia. Maka, marilah kita mohon penyertaan Yesus melalui Roh Kudus yang diutusnya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku bersedia dibimbing oleh Roh Kudus dan bersaksi tentang cinta Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang siap dibentuk dan terbuka untuk tugas perutusan Putra-Mu, Yesus Tuhan kami. Mampukanlah kami dan berilah kami kerendahan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus dari Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.